Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di bulan Juni, khusus untuk lingkungan, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Kita sudah memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Laut Sedunia. Ada dua peringatan yang temanya kurang lebih soal lingkungan hidup. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang jauh dari Morowali Utara, Kolonodale, seorang aktivis lingkungan dan seorang pegiat wisata. Aca, bagaimana kabar Cak? Ya, alhamdulillah sehat. Wih, semantap ini. Cak, secara umum saya ingin minta pandangannya Aca dulu soal peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024 ini. Silakan. Ya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Oke. Itu merupakan hari di mana semua orang memperingati atau meminimalisir perubahan iklim, krisis iklim global. Ya. Khusus untuk Aca, apa yang Aca perbuat di Hari Lingkungan ini? Ya, kalau baru-baru ini, ya, kebetulan kemarin yang Hari Lingkungan bertepatan Hari Lingkungan Hidup, kita ada buat kegiatan wisata bertema plastik tour. Temanya? Plastik tour. Plastik tour. Ya. Plastik tour. Apa yang digagas dengan konsep itu? Ya, jadi plastik tour ini wisata ramah lingkungan. Kami mengajak wisatawan, masyarakat di sekitar Teluk Tomori di Morowali Utara untuk berwisata, tapi sekalian membersihkan sampah plastik yang ada di Teluk Tomori. Tunggu dulu, Cak. Jadi, Aca menggagas satu kegiatan, konsepnya wisata, tapi membersihkan laut. Ya. Dan itu berbayar. Kemarin kita berbayar, sebenarnya tidak. Cuma kita untuk konsumsi teman-teman, kita buat retribusi untuk konsumsi saja sih. Nah, untuk kapal semua dan lain-lain itu kita fasilitasi. Oke. Nah. Kemudian bagaimana minat orang dengan konsep plastik tour itu? Untuk minat, saya pikir karena baru dan mungkin menarik juga, kita wisata tapi disuruh bersih-bersih. Nah, mungkin karena banyak yang penasaran, banyak yang ikut. Itu pun kemarin karena keterbatasan waktu, Pak, dan armada kapal, peserta itu kita batasi. Berapa orang yang ikut? Kemarin itu kita kurang lebih ada sekitar 60-an yang ikut, yang terlibat. Itu terus selain Morowali Utara, kita juga dari Morowali, Wohodopi, bahkan dari Poso ada juga ikut. Ada yang ikut? Ya. Kenapa harus memilih Teluk Tomori dengan gagasan tur plastik itu? Ya, karena saya pikir Teluk Tomori itu merupakan ikon wisata di Kolonodale ya. Ikon wisata, dan beberapa minggu yang lalu kita ada antar tamu dari Jakarta. Nah, mereka sangat antusias dengan panorama Teluk Tomori. Tapi di satu sisi Teluk Tomori itu sangat banyak sekali sampah-sampah plastik di perairan lautnya. Itu yang kemukakan wisatawan itu ya? Ya, jadi mereka bilang, walaupun banyak sampah kami akan datang lagi. Nah, itu sebenarnya menurut saya itu kayak apa? Bagaimana ya? Saya ingin mengatakan ini sebenarnya pukulan ini. Ya, betul. Ini pukulan bagi Dinas Pariwisata Morowali Utara. Anda harus Dinas Pariwisata, sebenarnya stakeholder yang mungkin yang terkait ya, mungkin situ ada lingkungan hidup apa semua ya. Jadi saya pikir juga untuk permasalahan sampah di
sekitar Teluk Tomori, saya pikir itu tanggung jawab kita bersama juga sebenarnya ya. Tidak hanya beberapa dinas atau ini ya, tapi kita sebagai warga Kolonodale khususnya mempunyai tanggung jawab bersama untuk menjaga keasrian ya. Nah, kebersihan. Jadi dari kunjungan wisatawan kemarin, jadi ada timbul keresahan teman-teman sesama kami ya, pemandu. Ini tempat kita mencari, kita selalu mempromosikan, tapi yaitu sampah, salah satu masalah kita sampah di sekitar itu. Jadi karena wacana itu, kita lah munculnya, bagaimana kalau kita buat kegiatan wisata, tapi kita aksi bersih, aksi sosial ya. Jadi muncullah ide itu plastik tour. Dan lokasinya itu di Teluk Tomori. Iya benar. Masyarakat sekitar di hari kegiatan itu bagaimana responnya? Kalau untuk sekitar kemarin mungkin karena kegiatannya tidak terlalu terekspos ya. Tapi ada beberapa masyarakat yang memang langsung kontak, kan kita sempat sebar di media sosial kan, ikut ini gimana ikutnya. Akhirnya kita sampaikan lah ini, kita membuka siapa saja boleh ikut. Kita tapi pesertanya terbatas karena kita terbatas armada ya. Karena waktu itu kita cuma menyiapkan 5 kapal, terus ada 2 kapal bantuan dari dinas, dinas lingkungan hidup, dari dinas lingkungan hidup, terus dari pariwisata juga ada ya, dari dinas pariwisata. Jadi kita kolaborasi juga dengan dinas pariwisata, dinas lingkungan hidup, terus ada dari PLP Kolonodale, dan beberapa komunitas yang ada di Kolonodale, bahkan dari luar juga, dari Morowali. Apa sebenarnya yang ingin dicapai di tur plastik itu, Aca? Jadi sebenarnya ada pesan yang ingin kita sampaikan, bahwa untuk wisatawan maupun kita pegiat pariwisata, teman-teman guide, bagaimana kita berwisata tapi kita ini selalu mengkampanyekan untuk minim sampah plastik. Ya itu. Nah, dengan begitu ada motivasi buat kita juga membersihkan laut sekitar pastinya ke depan. Cak, saya beberapa kali itu berkunjung ke Kolonodale di wilayah Tanggul itu. Nah, sekarang itu kalau saya tidak salah ya, nanti tolong dikoreksi. Di sepanjang Tanggul itu sudah mulai bermunculan jajanan-jajanan gorengan setiap sore. Ya, benar. Dan sekali waktu saya melihat dengan mata kepala saya, itu mereka membuang sampah plastik itu jadi gambarannya begini, Cak, setelah saya makan, saya buang aja ke belakang. Apakah misalnya teman-teman Aca, aktivis lingkungan di sana, dinas lingkungan hidup atau dinas pariwisata sudah memberikan himbauan atau memang kesadarannya kita yang kurang? Kalau himbauan mungkin sudah sering ya, sudah sering. Dan di situ juga disiapkan tempat sampah beberapa titik di Tanggul. Cuma memang ya kembali ke pribadi masing-masing ya. Bagaimana kita melihat dan kalau memang mau lingkungan kita bagus, baik ya pasti itu akan muncul sendiri kesadaran itu ya. Ada nggak gagasan teman-teman misalnya 2 kali seminggu itu menggunakan alat pengeras suara di sore hari supaya tidak, kalau himbauan tertulis kan sudah banyak. Kalau himbauan tertulis justru malah himbauan tertulis itu yang belum. Sebenarnya harus kayaknya mungkin ada papan informasi di sekitar itu harus mungkin pemerintah setempat pikirkan ya. Karena selama ini paling itu kayak tadi disampaikan melalui pengeras suara mungkin. Nah, saya pikir kalau ada papan informasi untuk itu, saya pikir lebih ini ya, lebih menambah wawasan juga. Dan
Oke. Mikir dampaknya itu kan lebih tahu, oh ini kalau buang sampah. Dan kalau harapan kami, kegiatan plastik tour ini kami berharap tidak hanya dilakukan pada momen-momen begini, tapi ini akan rutin kami buat. Iya. Ya, minimal 1 atau 2 bulan sekali kami akan tetap akan buat. Ya. Oke, jadi gagasan yang dibuat oleh teman-teman GET lokal di Morowali Utara itu akan mengagendakan semisalnya himbauan atau bersih sampah sama-sama minimal 2 kali sebulan. Ya. Dan Minimal tetap 1 atau 2 bulan. Oke, dan tetap mengajak kolaborasi instansi lain. Ya, kalau kami dari komunitas wisata Journey, terus terang kita ini membuka diri. Siapa saja boleh ikut. Siapa saja boleh ikut, siapa saja boleh berkontribusi ya. Nah, kami membuka diri. Jadi buat teman-teman yang mau ikut berpartisipasi, kita selalu membuka ruang. Oke. Ya. Cak, kalau tadi kegiatannya itu saya mengatakan itu konsepnya gratis lah bagi wisatawan, ya. Kira-kira kalau paket itu dijual, Ya. jadi misalnya, Cak, saya mau mendaftar, saya mau ikut ambil bagian, ada enggak kontribusi? Kira-kira itu kalau dijadikan paket jual, Ya. saya ini kan mau berwisata, bukan mau membersihkan. Kira-kira ada enggak kepedulian berwisata seperti itu? Nah itu. Kalau kemarin kita konsepnya untuk aksi sosial, Iya. saya pikir orang-orang tidak akan tertarik. Ya, tapi karena kita menyajikan kegiatan itu berwisata, itu pun dengan nilai yang saya pikir kita cuma anggarkan untuk makan minum saja ya. Oke. Itu saya pikir termasuk sangat murah ya. Dan siapa saja akan tertarik. Itu selain di Teluk Tomori, Ya. itu kemana saja lagi di lokasi kegiatannya kemarin? Kalau kemarin memang kita fokusnya sampah plastik dan memang kita fokus di laut kemarin. Oke. Jadi kita kemarin dengan sebelum berwisata kita kemarin membuat aksi pungut sampah plastik di depan tanggul. Oke. Terus di dalam itu, yang Iya, di bagian dalam ya. Jadi ada berapa kapal yang masuk dan kita juga tidak hanya kapal, kita ada kayak berapa unit yang kita karena yang agak sulit dijangkau, jadi teman-teman berkayak sambil pungut sampah plastik itu. Oke. Nah setelah itu kita baru ke lokasi spot wisata yang ada di sana. Misalnya, itu ada Pulau Bajo, Cap Tangan dan Mangrove Koya. Nah itu pun di perjalanan kita menemukan tumpukan sampah, kita singgah lagi. Tidak sekedar lewat karena sudah aksi, enggak. Kita masih tetap melakukan aksi bersih. Kita singgah lagi di depan kemarin, pas kebetulan kemarin sampahnya tertumpuk di sekitar Pulau Bajo. Jadi kita singgah lagi di situ. Bungut sampah. Peserta yang ikut tur plastik itu, apa tanggapannya, Cak? Ya mereka sebenarnya merasa aneh, lucu kan? Sebab kita ini mau ikut wisata tapi disuruh bersih sampah dulu. Iya, oke, itu keanehan yang mereka tapi edukasinya dapat ya? Ya, edukasinya dapat. Oke. Malah ada beberapa instansi yang kemarin hubungi kami, mereka bertanya kenapa kami nggak diundang kan? Jadi kami bilang maaf, sebenarnya kami tidak mengundang, tapi sebenarnya kita sempat buat di media sosial, siapa saja yang mau ikut bisa saja gitu. Jadi kita bukan tidak menyurat atau mengajak ya, tapi sebenarnya kalau teman-teman mau ikut atau dari dinas atau dari manapun, kita membuka diri, kita membuka ruang buat teman-teman semua karena Teluk Tomori itu milik kita bersama. Benar, bukan hanya milik pegiat wisata, komunitas wisata itu ya. Oke, kayaknya untuk tahun depan bolehlah diinformasikan ke instansi sebulan atau 2 bulan sebelumnya, ya kan, supaya mungkin tahun depan atau beberapa bulan depan kita akan buat aksi demikian dengan konsep yang berbeda mungkin ya. Oke, nah itu mereka mungkin kita akan bermalam di salah satu spot wisata, terus ada forum diskusi, nanti kita undang teman-teman pegiat
lingkungan untuk berbicara kan, entah itu masalah sampah atau masalah perubahan iklim, ya banyak yang bisa kita Oke, bicarakan. Cak, selain itu dalam waktu dekat ini teman-teman komunitas itu ada nggak kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan soal lingkungan hidup? Mungkin karena masih momennya atau ada agenda? Kalau agenda dekat-dekat mungkin 1-2 bulan ini kita ada masih tema wisata juga, tapi mungkin kita ke wisata budaya. Wah, ini menarik ini, Cak. Nah, Menarik itu. ini. Nah, ini sebenarnya belum di expose keluar sih, tapi karena kebetulan Om Ucin tanya, ya mungkin kita kasih kisi-kisi lah. Ya, coba kasih bocoran lah sedikit. Ya, jadi mungkin di bulan Agustus kita teman-teman Journey itu ada buat kegiatan jelajah budaya Sukuta. Wah, jadi kita mengajak teman-teman komunitas yang ingin bergabung, kita akan Oke. ke pemukiman masyarakat Sukuta. Nah, kita melihat aktivitas masyarakat di sana, kearifan lokalnya. Dan kita rencana output dari kegiatan itu kita akan membuat film dokumenter tentang Sukuta. Gitu. Jangan lupa, Cak, undang podcast Media Suara Palu. Kita akan datang ke sana sama-sama. Saya coba luangkan waktu lah. Mudah-mudahan tidak ada agenda yang benar-benar bertepatan dan darurat. Oke, Cak. Ya. Di sesi terakhir, apa yang ingin Acak katakan soal Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu terkait dengan komunitas wisatanya Acak? Mungkin satu saja ya, tidak banyak. Apa yang kita bisa kerjakan itu bisa berdampak banyak buat lo semua. Luar biasa catatan ini. Bisa diulang, Cak, untuk teman-teman podcast Media Suara Palu? Apa yang bisa kita buat sekecil apapun itu, kita usahakan bisa berdampak banyak buat semua teman-teman semua ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, Ya, tapi bisa berdampak banyak bagi orang lain. ya, Wow. Ini sejenis pernyataan yang tadi dikeluarkan oleh wisatawan dari Jakarta, Ya. bahwa meskipun ini kotor, ya, kami akan tetap datang. ya. Wow. Oke, Cak, di sesi terakhir ini ke podcast Media Suara Palu juga selalu ada pernyataan di sesi terakhirnya bahwa kalau Acak mau bersuara, Ya. salah satu medianya itu adalah podcast. Ya. Tapi kalau suara Acak benar-benar mau didengar, podcastnya harus di Media Suara Palu. Ya. Terima kasih banyak, Cak, waktunya, dan sampai di sini dulu. Saya Ucin Eta Topo. Salam podcast Media Suara Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.